Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu. Pada hari ini kita masih membahas tema yang sama tentang kunci tenang rumah tangga bersama dengan Ustadz Ahmad Farhan dan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nafa dan Majelis Taklim Miftahul Jannah. Ya ibu-ibu, tadi Pak Ustadz Farhan sudah menjelaskan beberapa hal terkait kunci tenang rumah tangga ya ibu-ibu. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya, di sini kami persilahkan. Silahkan Bu. Iya, berdiri aja Bu, berdiri nggak apa-apa. Iya. Baik, bismillah. Dinyalain dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nyala belum? Belum nyala ya Bu? Belum. Belum, coba. Oke. Iya. Ya. Mati lagi. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erta dari Miftahul Majelis Taklim Miftahul Jannah, Kelurahan Surabaya. Ya. Baik, Pak Ustadz, ini temanya sangat menarik ya, tentang keutamaan kunci ketenangan dalam rumah tangga. Tentunya kalau misalnya rumah tangga itu hal yang sangat kompleks ya. Ya. Semua ada permasalahannya masing-masing seperti itu. Dan alhamdulillah saya sudah menjalani rumah tangga sekitar 13 tahun. Masya Allah. Pak Ustadz Farhan. Masih dalam tahap saling belajar. Saya dengan suami saya saling belajar gimana caranya untuk bisa saling tenang gitu ya. Karena memang cobaan bisa datang dari mana saja. Kemudian ini yang mau saya tanyakan itu ya, karena apa? Dalam tahap belajar, seorang ibu atau seorang istri itu adalah kunci keutamaan dalam rumah tangga. Misalnya seorang ibu yang merasa kesal, yang merasa happy gitu ya, itu terletak dari ibunya sendiri atau istri sendiri gitu. Jadi apalagi istri itu terkenal dengan sebutan ras terkuat di bumi ini gitu. Jadi gimana caranya nih Pak Ustadz? Kita misalnya lagi dongkol-dongkolan sama suami, tapi biar tetap nyaman, biar tetap slay rumah tangga kita gitu ya. Jadi dari sudut pandang Pak Ustadz, kita nih harus seperti apa gitu biar suami kita nih tetap, pokoknya kita tenang aja dalam rumah tangga. Dan kemudian saya pernah membaca artikel, kalau suami itu yang hisab suami akan dosa istri apa dosa anak itu akan dihisab kepada suami gitu. Jadi alangkah kasihannya suami kita apabila istri dan anak melakukan dosa. Apakah benar itu Pak Ustadz? Jadi dalam setiap hal melangkah insya Allah mungkin kita pikirkan apakah ini bisa membuat beban dosa. Jadi minta tolong penjelasannya, apakah benar seorang istri apa seorang anak melakukan dosa akan dihisab oleh suaminya yang akan baik, dihisab, itu saja yang ditanyakan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Pak Ustadz bisa langsung dijawab, ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Silakan yang pertama dulu. Baik. Setiap kita saya pikir terus belajar. Saya masuk tahun ke-17. Di tahun ini saya masuk ke 17 tahun pernikahan. Berdasarkan bacaan dan pengalaman saya pribadi bahwa komunikasi yang baik itu selain tadi kita jujur, yang kedua kita memaafkan dan tidak ada dendam. Suami istri itu harus selalu siap, segera, cepat memaafkan. Ya kalau dongkol itu kan berarti ada sesuatu yang disimpan. Kenapa harus disimpan? Kita pengennya selai tadi kan, tapi masih disimpan. Makanya itu dilepaskan. Sekalipun dongkol dia kan suami kita. Sekalipun saya misal dimarahi istri, dia istri saya. Ya kan? Ya perempuan itu kan memang begitu. Ada tiga kesukaannya. 1 ngemol, 2 ngemil, 3 ngomel. Jadi sebagai suami kan ya terima aja. Ngapain? Walaupun kita dimarah kan, ya bukan berarti kita tidak melawan. Sekalipun istri memang lebih berani ya. Jadi artinya kita menang pun nggak ada
nggak ada prestasinya suami menang berantem, menang debat, menjawab omelan istri kan. Nah makanya kalau saya pribadi misalkan belajar dari bagaimana menjaga rumah tangga, belajar dari menyelesaikan masalah rumah tangga orang lain, belajar di parenting dan membaca, begitulah mengapa Nabi itu kan mengajarkan kita bahwa ketika seorang laki-laki ya menikahi seorang perempuan diminta untuk bertakwalah kepada perempuan, artinya hati-hati, dan ini kan diambil dari tulang bengkok, tulang rusuk, tulang bengkok, nanti kalau enggak patah. Nah berarti sekalipun perempuan itu memang ras terkuat di bumi, ya sekalipun bisa dilawan, tetap saja anggap dia yang paling kuat. Jadi begitu sebaliknya, seorang istri ya jangan lama-lama dongkol ke suami itu, ngomong saja. Apa masalahnya, kurang duit? Kalau nggak ada gimana? Berarti sampaikan. Cuman kan si istri itu kan mesti ngukur ya. Bolehlah. Kenapa perempuan itu kan ada ruang untuk meminta mahar? Karena itu kan nafkah. Ya, maka bagaimana seorang istri itu diperkenankan meminta mahar? Seorang istri dinafkahi, seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga. Tapi perempuan juga harus ngukur. Siapa yang akan kerja dengan suami, apalagi sudah menjadi suami. Ya jangan terlalu maksa. Antara struk gaji dan struk belanja jangan dompleng, nanti struk beneran. Suami punya struk gaji 5 juta, belanjanya 10 juta. Ya gimana? Kan istri juga kan? Iya. Oh, kita tahu suami kita cuma 5 juta penghasilan untuk saat ini. Ya diolah lah. Jadi cek betul struk gaji dan struk belanja. Nanti struk beneran, repot kalau struk beneran ya. Kan? Jadi itu yang pertama, bahwa memang kita dalam rumah tangga itu jangan terlalu lama menyimpan dendam. Dongkol itu akan berjumpa ada dendam. Dongkol itu kan meninggalkan kesan sesuatu atau sesuatu yang dirasa di hati. Pokoknya kesel, dongkol, mangkel. Itu kan semegi bahasa Inggrisnya kan. Sama ya, the same meaning ya. Jadi nggak usah lah. Sekalipun kita merasa, suami gitu, kok ayam gitu, ya nggak apa-apa, normal. Tapi cuma jangan lama-lama. Jadi kalau lama-lama nggak akan selai rumah tangga itu, pasti begitu. Itu yang kedua. Jadi ketika sudah jujur, lalu kemudian tidak dongkol, tidak dendam, itu masuk dalam komunikasi. Ya, komunikasi yang baik. Yang kedua, kunci rumah tangga itu biar tenang itu kan, bahwa pasangan atau suami istri atau orang tua itu harus menjaga sholatnya, menjalankan syariat agamanya. Ya, seorang suami mencari nafkah, dia nafkah yang benar dan halal. Istri taat dengan suami sepanjang bukan dalam maksiat dan menjaga kehormatan suami. Ya. Kalau mau ke warung beli ajinomoto, ya beli ajinomoto. Jangan nyeritoi lokak suami. Itu kan masalah. Kita ke warung mau beli ajinomoto, mau beli bumbu dapur, hanya ceritakan kekurangan suami. Gimana? Ya, jadi menjaga kehormatan suami. Ya, apapun yang dikerjakan, sepanjang itu baik, sekalipun dikit, sepanjang itu benar, kita terima sebagai seorang istri. Bukan sebaliknya. Kenapa jeng? Pak ya istri saya, suami saya ini duitnya nggak ada, buntu. Karena emang ibu-ibu itu ternyata nggak suka pada 3 hal terhadap suami. 1 omong kosong, 2 otak kosong, 3 rekening kosong. Jadi kalau sudah kosong semua itu istri pada marah itu kan. Maka seorang suami harus paham itu. Jangan otak kosong, omong kosong, dan rekening kosong. Iya baik Pak Ustadz, kita lanjutkan lagi setelah jeda Pak Ustadz ya untuk jawabannya yang masih belum terjawab tadi Bu ya. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.